sementara itu secara organisasi itu bukan organisasi sih, tapi keluarga, family. Boleh. Kalau family mah Beda. itu buat belanja. Aneh menurut gue sih aneh aja kalau sampai ada tambahan barang, soalnya itu tuh udah banyak, itu udah banyak lah. Tapi kalau ada yang bawa misalnya bantal mungkin ya itu aneh sih. Mungkin itu akan jadi Ada problem nggak di kompas atau navigasi kalian gitu sampai kalian tersesat atau apa gitu? sesat pernah sih, cuman nggak jauh. Nggak jauh karena nyari trek yang mudah ternyata tuh jauh melenceng. Memang putar balik, cari jalur yang sekiranya aman terus deket gitu. Dan melencengnya nggak jauh sih kalau ngikutin peta. Di dalam bernavigasi juga kita sebut melebos biasanya kalau di kita ya, keluar dari jalur gitu. Itu hal yang umum lah, karena kita kan bermain tuh nggak pakai umumnya pakai manual gitu, pakai kompas sama peta dan alat tulis gitu. Yang penting ketika kita keluar itu kita tahu posisi kita di mana dan cara kita balik ke posisi awal itu gimana gitu. Cara kita keluar dari trouble tersebut. Sama aja kayak map bang, kalau nyasar. Iya, kita pakai map aja di kota masih sering nyasar. Iya kan? Yang penting kita tahu posisi kita di mana dan Posisi kita di harus gimana cara keluar itu. Tinggal muter balik gitu. Nggak mungkin tinggal doang nggak sih, langsung susah nggak sih muter balik gitu kan? Karena bingung kan, kalau muter balik itu kayak kota beda jalan atau apa? Oh nggak bisa. Kalau di Tapi ditandain gitu nggak misalnya? Tandain. Kita punya tanda itu biasanya bacok 3 di pohon atau biasanya kita pakai stiker reflektif karena biasanya kegiatan malam yang tinggal menyusul atau ada arjen itu kan, kalau malam tuh mereka bisa melihat tanda-tanda kita pakai stiker reflektif itu. Kalau kita pakai apa ya, jadi mantul. Ini nggak mungkin tersesat. Mungkin kalau tersesat. Cuma ya gitu lah, harus tahu gimana caranya keluar. Nah, ini kan solusinya ya. Nah, kira-kira nanti permasalahan-permasalahan yang emang apa ya, hal-hal itu yang nggak boleh dilakuin supaya permasalahan itu nggak terjadi. Permasalahan itu nggak terjadi, mungkin satu pengetahuan dulu, didalamin pengetahuan. Yang kedua fisik, terus kelengkapan alat. Nah, jadi ya semuanya itu saling terhubung. Kalau misalnya ada satu yang hilang, misalnya pengetahuannya nggak ada nih, ya bakalan tersesat juga, Bakalan mengalami trouble lah gitu. trouble. Kalau Fisiknya nggak kuat kan nyusahin tim SAR juga jadinya ya. Kalau fisiknya nggak kuat cuman dipaksain. Jadi gitu. Kalau barang kayak gitu, kalau kita ibaratnya kosongan aja bawa ke sono kan bingung sendiri apa alatnya yang dibawa. Sebagai penunjang tuh harus dibawa semua. Bawa semua. Iya, namanya berkegiatan di alam terbuka memang persiapan itu harus matang ya minimal ya. Kalau panjang kan relatif lah, tiap orang beda-beda. Tapi yang pasti itu harus matang. Jadi semua sama gitu ya, semua barengan sama gitu. Sama. Paling ada SOP lah. Paling ada penambahan dari tidurnya, mungkin dia nyamannya tidur pakai apa gitu kan, pakai bantal. Kalau nggak pakai bantal susah nih, silakan aja kalau emang mau bawa ya kan. Kalau mau nyusahin diri sendiri gitu. Toilet harus duduk gitu. Nah iya, silakan aja. Yang penting list peralatan ini harus tetap sesuai, sampai yang kosong. Kalau buang air gimana mau dulu kan? Nyaman malah enak Nyaman. banget ya. Jadi kalau buang air ya gali lubang. Iya, ngejauh dari kerumunan. Terus tapi tetap harus ditemenin. Ya harus ada body system namanya. Minimal kalau pindah kayak gitu tuh misalnya ngejauh gitu 2 orang, mau ambil air mau buang air semua harus 2 orang. Itu yang body system. Kalau di buang air ada serangga gitu dong. Ada hewan-hewan, misalnya babi hutan lagi berak. Ya babi hutan nih gimana? Kalau nggak mau udah
liatin aja. Kalau dikejar tuh dikejar lagi anak-anaknya. Makanya itu kadang di kita juga harus paham karakter dari hewan. Ada yang defensif, ada juga yang karakternya tuh dia menyerang gitu kan, bukan hanya menjaga. Tapi kalau sejauh yang kita lihat, babi hutan itu cenderung defense doang dia. Kalau kita nggak nyerang duluan, dia nggak bakal nyamperin. Oh aman lah ya. Paling yang bahaya itu kemungkinan si ular. Ular. Sejauh ini Kan- belum ada ular sih. Iya, ular kan bisa dihalau aja pakai kayu atau apa segala macam. Kan kemarin kita ular-ular yang menggantung gitu kan tinggal lagi nggak apa-apa jawab buat itu. Jadi dipatok. Apanya yang dibatok kalau lagi merah? Apanya ya? Ular ya. Ularnya ular kita patok. Iya. Tapi itu kalau nemu ular enakan dimasak sih, tangkap dimasak. Pernah makan lo? Makanya belum pernah karena Pengen. belum ada. Pengen nyoba. Kan si ular tuh. Tapi jangan pas di kota gitu, pas di hutan lagi nggak ada makanan gitu kan. Survival ya. Keadaan survival itu kan nggak apa-apa ya. Boleh. Itu kayak babi hutan gitu, keadaan survival. Pernah babi hutan? Enggak ketemu masalahnya. Satu ketemu juga ya ngerusak juga kan, Iya, itu iya. merusak ekosistem juga. Misalnya masih ada kok makanan yang kita bawa meskipun keadaan survivalnya itu ibaratnya apa ya, buatan gitu survivalnya, Iya, survival latihan. survival latihan. Tapi nggak pernah kehabisan makanan tuh, aman. Sejauh ini aman. Aman, karena memang dari sebelum Prepare. keberangkatan kan memang perencanaannya harus matang gitu dari sejauh. Benar-benar. Tadi persiapannya panjang itu. Kira-kira berapa lama tuh? Dari fisik terus Mental. mental Fisik dan materi ya sekitaran 6 bulan. 6 bulan. Satu semester. Satu semester. Dari mulai semester mereka masuk sampai nanti liburan semester biasanya. Liburan semester lah, itu kegiatan itu baru dilaksanain karena nggak ada alasan kuliah lagi. Yes. Gitu. Kalau fisik ada pelatihan khusus itu kayak misalnya harus olahraga apa, lari apa. Oh itu ada. Itu ada lisannya juga. Jadi Kurikulum. ada kurikulumnya ya. Oh, harus berkuliah. Lari, terus push up, sit up, back up, pull up, plank gitu ada. Lari itu minimal itu kita 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena justru di lari itu kita bisa ngelatih mental. Pernah ngerasain nggak ketika lari tuh pengen berhenti gitu? Kebetulan nggak pernah lari. Emang tidur lagi. Tidur aja. Sekarang lagi rame kan lari-lari gitu. Iya. Oh iya, lagi rame. Tapi harus 3 BK sih. Pasti. Culture ya. Sepatu juga harus ini ya kan. Pakai tracking HP. Iya. Berapa? Benar. PS berapa kemarin? PS berapa? Dua. Aku ada dua. Atlet nih. 2 tuh lama apa cepet? Cepet banget. Gak mungkin. Nggak mungkin. 200. Lama banget itu. Tidur itu. Lama ya. Tiduran itu. Langsung nih. Langsung nih. Di hutan. Buset. Di hutan kan Iya. dia nggak mungkin cuma sekedar survival. Buset. Pasti mungkin ada aja pas lagi kan 14 orang kan 14 orang tadi di jalan. Iya. Mungkin nambah satu. Jadi yang kedua berapa? 14 setengah. Pas setengah. Serem tuh kalau tengah. Serem. Serem dan Bagian mana yang hilang ya? Nah ada nggak yang begitu gitu ya? Mungkin cuman badannya doang datang mungkin hal-hal yang di luar nalar. Hal-hal di luar nalar. Iya. Apa ya? Nggak ada. Selama kegiatan itu belum pernah ada. Pernah ada. Ada, tapi kita lebih menyangkut pautan itu secara sains aja, lebih ke Iya. ya yang lebih logis. Kadang emang namanya kita kegiatan di hutan, apalagi ini intensitasnya berat ya, Borancel, terus juga pendakian, terus juga suasana yang baru yang beda, hutan beda sama gunung gitu kan. Kadang di kejadian tuh pernah ada angkatan 23 ya. Katanya. Nama. Katanya. Jadi pas malam hari kedua itu kita di puncakan 1356, si yang bersangkutan ini sempat diem dia. Diem lama, dan itu kan harusnya kalau di hutan itu kita jangan terlalu banyak diem sebelum kita tidur karena biar tubuh tuh ngasihin panas gitu kan. Dihimbau sama saudara-saudara bilang jangan diem, coba masak, bantu masak gitu. Tapi dia kayak kosong katakannya. Terus pas kegiatan evaluasi tiba-tiba dia nangis. Tuh. Gak ada apa tuh, nangis tiba-tiba. Gak ada apa-apa, terus ditenangin sama panitia kan. Dibilang kenapa, aku gak mau di sini kak, aku gak mau di sini. Bilang kita cepet-cepet pulang, ayo kita cepet-cepet pergi dari sini. Bilang gitu. Emang nggak apa, gitu kan. Ada di situ dia nunjuk. Nah dari situ kita rata-rata kayak gimana nih caranya. Terus dari
dari yang lain tuh ngingetin kayak nggak ada kan hal kayak gitu. Ini emang mungkin si dia tuh capek karena di hutan itu kan psikis tuh udah terganggu tuh. Lagi capek kan. Hal itu. Iya betul. Kalau dibilang mungkin lihat, kalau diturutin secara ini ya mungkin udah ratusan kali yang dilihat, tapi kan balik lagi kayak itu mah bayangan doang gitu kan. Itu mah ini emang capek, normal gitu. Apa namanya, hitungannya ya halusinasi gara-gara kedinginan juga bisa. Hipotermia jatuhnya. Apalagi dari itu ya muncul kita melihat apa namanya kubangan air. Nah, padahal dia lagi hipo. Dia lari, itu yang bikin orang-orang tersesat mungkin itu. Panik juga. Panik, terus ngeliat sebenarnya hal-hal mistis kayak gitu tuh kalau dikaitin sama apa namanya sains itu hipotermia jatuhnya. Karena sakit jadi otak kemana-mana. Otaknya kemana-mana, kedinginan. Pasti ada lah alasan-alasan yang logis. Jadi, tapi emang yang namanya goib ada, tapi nggak harus dipercaya seperti itu. Percaya tapi nggak harus gimana lah gitu. Terus juga kita harus menghargai hukum adat sama adat yang ada di sana kan. Oh iya benar. Kayak nggak boleh bawa pakai pakaian warna ini. Gimana kita kan di sana sebagai tamu kita harus Hormatin, berhormat. Aku sempat ada kasus kayak gitu, misalnya yang di sana adatnya nggak boleh melarang A gitu, kalian ikutin. Pernah? Sejauh ini sih enggak sih, soalnya ketika berkegiatan pasti kita ngumpulin data informasi itu. Larang-larang ada, terus juga segala macam gitu. dulu data informasi itu wajib. Penting. Setiap perjalanan itu harus punya data informasi. Jadi kayak hujan tuh turun kapan aja, terus ya gitu semuanya harus lengkap. Baru bisa dikatakan sebuah perjalanan. Nah kalau kan tadi itu ada orang yang halusinasi itu kan kayak susah dibujuk gak sih, kayak ribet pasti dia. Iya betul. Pasti. Itu gimana ngalaminnya gitu, bener biar benar apa selesai. Diajak ngobrol terus loh. Iya. Diajak ngobrol intinya diajak ngobrol terus dibikin nyaman, dibikin enak, dihangatkan tubuhnya. Kalau misalnya apa sih ya, hipotermia kan dingin ya, dihangatin tubuhnya gitu sih. Itu tiap orang-orang mungkin juga beda penanganannya kan. Ada yang mungkin dia diajak ngobrol lebih nyaman, atau ada yang ya udah biarin tenang dulu aja gitu. Emang ya ada aja kan sih gitu ya. Ada aja. Seharusnya yang kayak gitu tuh ya kayak Arjun bilang harus berkegiatan terus di atas, nggak bisa bengong diam. Itu dingin, satu dingin, satu itu pikiran kan jadi kemana-mana. Kalau misalnya kita ada kegiatan kan, misalnya cari kayu, kita bikin api, kita bikin bivak, kita ya masak, itu kan fokus gitu. Kalau terbatas terus lagi hujan kan kita nggak usah kemana-mana tuh. Itu gimana nanganinnya? Keadaan malam sih yang gimana? Iya malam. Tetap berkegiatan kadang. Jadi kegiatan itu ditutup sampai di mereka tidur. Jam tidur itu jam 10. Contoh mereka masak, mereka pakai ponco. Karena ya emang dibentuk kekuatannya, dibentuk sikapnya, dibentuk ketahanan mereka gitu. Terus juga mungkin kayak bikin perapian, tetap berkegiatan juga. Tapi tetap diperhatiin safety-nya, pakai ponco, pakai ini segala macam. Lagi banget ya. Fisik mental, lu pasti Kuat semerah pasti. Kuat. Justru hal-hal kalau kan gua selama jadi siswa ya, justru hal kayak gitu yang membangun gua tuh. Ketika gua didempur dengan permintaan segala macam gini, itu hal yang membangun yang ngaruh juga ke mental. Iya, gua nggak selama ini, ayo gua bisa lebih kuat lagi gitu. Yang berubah gua juga sih kadang-kadang kayak gitu. Jadi ngaruh ke kehidupan sosial, kehidupan secara pribadi ya? Ngaruh. Ya banyak sih pengaruh di gue sih, banyak banget kalau untuk masalah ini ya. Kayak pengaruhnya apa? Satu yang gue alamin itu, satu plan A itu nggak bisa, kayak misalnya trek ini tiba-tiba longsor. Ya kan udah disurvei segala macam, tiba-tiba nggak bisa dilewatin. Itu kan harus ada plan B-nya. Nah, itu harus dipersiapin. Itu selalu jadi kehidupan gue kayak gitu. Jadi harus ada plan B-nya. Itu sebelum sana tuh, plan itu biasanya sebelum. Iya, sebelum memasuki lapangan tuh harus ada plan B-nya. Iya. Jadi kayak gitu. Itu ngaruh sih. Yang itu yang paling ngaruh gitu. Kalau itu sih yang paling ngaruh tuh lebih ke sikap ya. Sikapnya gimana?
Jadi ketika biasanya itu kan pembentukan karakter itu kan ada di pendidikan dasar ini. Oh, iya. Jadi iya, jadi ketika mungkin gue capek, gue lelah, tapi gue harus punya tuntutan, gue tetap punya tuntutan nih. Gue harus tetap bergerak, terus contoh kita kan kayak lo bayangin pagi-pagi kita harus pakai sepatu yang basah sepatunya, terus baju mungkin basah karena malam hujan, tapi tetap harus bergerak gitu. Dari situ gue kadang ketika gue di kota itu gue mengingat masa-masa seperti itu gitu. Oh gue selama pendidikan gue bisa kok kayak gini. Kalau ada hal yang ngalangin gue tuh selalu mikir kayak gue bisa, gue pernah ngelewatin hal yang mungkin pada saat sebelum gue ngelewatin itu gue berpikir gue nggak bisa, tapi ketika gue ada coba gue ini ternyata gue bisa. Salah satu seperti itu sih, tapi ada banyak lagi sebenarnya. Iya, sama kayak keluargaan, menghargai air juga ya. itu apa yang terkenang sampai sekarang, itu membekas bang. Jadi yang tadi cerita kan air tinggal sedikit, cuman 14 orang tuh harus cukup. Itu air tuh kita mau duit banyak ibaratnya, nggak ada yang jualan, nggak berarti apa selain kemampuan diri sendiri. Di pohon itu ada, di pohon-pohon tuh kering, lagi musim kemarau juga. Benar ada, tapi butuh waktu yang lebih lama lagi. Sama kita punya ROP itu kan. Dia emang lebih bertanggung jawab pasti hemat banget. Ya, jawab hemat, solid banget. Iya. Terus Tapi kalau gua kesesat lu mau ini gak? Ngasih air lu ke gua nggak? jadi gimana lu sering gitu ngasih air Kalau air gua habis lu mau ngasih air enggak cuma asing gitu sendiri ya. Iya. padahal Kita punya pilihan. punya pilihan juga. Terlalu tinggi sih egonya itu. Pantes lu. makanya saya nggak ikut nanti kalau tersesat gimana Jangan dong, jangan. Jangan. Itu terus solid. solid tadi udah punya pengalaman kan dari bertahun-tahun terus bertahun-tahun nggak? Sampai Bertahun-tahun hitungannya Ya, 3 tahun ya. belum nyampe sih 2,5 tahun. 2,5. aku 3 tahun pas 3 tahun kasih 3 kata apa 3 kata apa nih? 3 kata untuk mendeskripsikan secara keseluruhan dari kegiatan, dari fungsinya, dari benefitnya, dari efeknya. 3 kata aja. 3 kata aja. Satu kalimat 3 kata boleh kan? Boleh. Tetap riang gembira. Kita gembira. Jargon tuh. Iya. Jadi pakai lagi. Itu kita harus dimanapun Gembira. harus tetap riang gembira. Apapun keadaannya. Apapun Boleh. keadaannya. Boleh dimasuk? Tuh, kan? Siapin Jun makanya. 3 kata buat apa nih? Iya, semuanya keseluruhan untuk kata-kata semua. Iya, itu kata aja. Wadah yang membentuk gue sih. Ada yang membentuk. Wadah yang membentuk gue. Memang sepengaruh itu. Sepengaruh itu. Kira sikap lu jelek berarti. Ya lu perlu ikut. Buat dibentuk. Buat dibentuk, kan ya, perlu bener. dibentuk jujur. Diukir. Lu daripada jadi orang belum gitu. Bener Kacau. Tapi gua nggak gondrong. Nah, perlu gak? Untuk mencintai alam perlu gondrong nggak? Enggak dong. Itu opsional. Opsional. Berarti nggak sepengaruh tuh gondrong. Justru malah gondrong itu ngeganggu kegiatan sih kalau gue. Kalau kita lagi pemanjatan nih, pemanjatan tebing terjal gitu. Rambut nyangkut di tali karena mantel kan. Kalau kita lagi di hutan nyangkut di ranting gitu. Iya. Makanya kadang gue kalau kegiatan pakai topi pasti lagi gondrong. Itu gondrong kadang mengganggu. Kalau nyelakin orang tuh banyak soalnya. Nah itu lah ya kan. Itulah ya kan. Kita bisa mati. Rapunzel. Nah tapi gue ada info ternyata Asa Kalimantan tuh nggak cuman naik hutan, naik gunung ke hutan, tapi dia juga ada fungsi buat ke sosial gitu, kayak ngebantu-bantuin bencana gitu-gitu. Nah itu Nggak ada itu. Kemarin yang kebakaran di Kemayoran Iya. itu donasi kita coba ngebantu pengalangan dana. Itu juga satu itu yang kita mau coba angkat lagi, terus dikembangin lagi. Nggak cuman kebakaran, kebanjiran mungkin, longsor itu mungkin akan diterapkan. Iya sih sebenarnya di Arsaka atau Mapala ya, itu lingkupnya tuh sebenarnya lebih luas daripada kegiatan alam terbuka. Justru sosialnya juga tuh banyak banget. Kayak kita tuh udah bikin apa aja ya, banyak banget. Konservasi alam. Konservasi alam waktu itu ada kita ikut konservasi penanaman 1000 bibit ya. Itu kita di Kaliurang, terus juga
pembuatan pupuk pestisida alami sama Kementerian Lingkungan Hidup, terus juga ada pembuatan ekoenzim, terus juga kegiatan-kegiatan sosial seperti tadi yang Mas Anan bilang, terus juga bantuan-bantuan kayak gue pernah ikut kegiatan sekolah ISAR, itu kan bentuk sosial juga tuh ketika nanti ada sesuatu yang orang yang hilang di hutan, kita sebagai pecinta alam yang udah punya ilmu itu harus ikut terjun gitu, atau kebencanaan segala macam gitu. Mungkin bukan cuma untuk kita tapi untuk kita. Iya. Ya. Tepuk tangan dong. Oh. Kaget juga kita kaget tiba-tiba banget tuh. Nah itu kira-kira motivasinya apa tuh? Apakah biar nggak fokus di internal aja bisa? Iya, biar bisa mengedukasi juga, bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar tuh. Jadi pecinta alam kan biasanya naik turun gunung doang ya. Iya. Jadi kita mau tuh pecinta alam itu bukan sekedar itu gitu aja sih motivasinya, lebih luas lagi, lebih ke sosial lagi, lebih ke masyarakat lagi jatuhnya. Jadi kalau naik gunung itu bagian kecil lah. Banyak kita-kitanya aja. Iya, happy-happynya ke sana. Oke. Kan kalau untuk tujuan ke masyarakat kayak gitu. Berdampak. Oke, berarti langsung ini. Pesan kesan untuk seluruh mapalan di Indonesia. Langsung. Se-Cina? Jakarta. Boleh di Jakarta dulu, mungkin di Jakarta. Si Indonesia Langsung. Oke. Apa aja nih? Apa ya, lebih kreatif lagi, lebih berdampak lagi sih buat masyarakat. Iya. Karena kita juga sebagai mahasiswa ya, pasti balik-balik ke masyarakat kan. Iya. Salah satu pilar juga kan. Jadi selama kita menjadi mahasiswa pecinta alam, lebih berdampak lagi ke masyarakat. Buat kegiatan-kegiatan yang seru-seru lagi, yang benar-benar selain nambah ilmu buat keluarga-keluarganya, tapi juga membantu masyarakat. Jangan egois lah, jangan Iya, senang mulu. Yang senang mulu. Enggak dong. Kalau tadi gua tetap maju, tetap seluruh mapala di Indonesia ya tetap maju, tetap berkreativitas, tetap bikin kegiatan-kegiatan yang gokil. Intinya sukses terus buat semuanya mapala di Indonesia. Tepuk tangan dong. Coba lihat, udah kelamaan. Masih sebentar ini. Bentar ya. Sampai lagi Iya. ya. Gimana ada tim? Langsung nggak nih tim? Langsung aja. Kasian bang, gimana capek ah. Bener. Tim kita langsung mau naik ke hutan bang langsung. Iya. Ayo cobain seru-seru. Iya, cobain lah. Tapi boleh nggak? Misalnya dari Boleh banget. dari Coba luar coba. UKM gitu. Iya, kegiatan kita itu mungkin yang tadi kita ceritain tuh lebih ke gunung hutan ya. Sebenarnya tuh ada banyak lagi, ada rafting, ada rock climbing, mungkin yang suka kegiatan tuh rafting, main olahraga arus deras, rock climbing, ada camping, masuk ke hutan, masuk ke gua, seru-seru tuh. TikTok tuh yang sampai di Nah, pioneering. Nah, di lokasi kita main tuh ada tempat gituan. Ntar pose dari sana kan kayak Ayo ikut. kayak hidup jadi Terbuka kalau kita. Oh, iya. Kita juga sempat megang pegang kegiatan SI, makrab SI juga gitu kan. Kita terbuka ketemu manjat naik gunung, ayo seru. Nah, itu. Makanya jangan lupa untuk masuk mapala ya. Oh iya semua. Nah, kegiatan paling dekat ini kira-kira apa? Misalnya Kita ada insya Allah nih ya, ini baru plan itu ada donor darah. Donor darah. Iya. Satu tetes darah. Satu Sejuta manfaat ya, satu Sudah tetes asli, sejuta ya. manfaat jagoannya gitu. Terus juga di bulan Agustus itu ada pendidikan lanjut buat divisi rock climbing sama masa bimbingan buat anggota muda. Jadi pelatihan jurnalistik terbuka, pelatihan administrasi di bulan Agustus. Dan yang terdekat salah satunya itu sih. Jangan lupa guys, catat bulannya, catat tanggal. Mau ikut? Ayo. Langsung join. Climbing di Kelapa Nunggal climbing. Daftarnya gimana Bang? Kalau emang mau ikut, itu kan kegiatan itu kan buat anggota muda internal ya. Tapi kalau dari abang-abang atau teteh-teteh sekalian mau ikut, langsung aja silakan aja konfirmasi. Ikut dong kegiatan gini. Langsung aja kontak. Iya. Nah, itu bisa menghubungi di Instagram atau apa? Instagram ada. Langsung tuh kalau boleh tuh Instagram. Harus di Instagramnya Asa Kalimantan Transport. Oh, oke.
nanti ditaruh di sini di deskripsi ya. Sini bisa loh. Nah, bisa Bisa di sini, ntar editor jangan lupa Ya. taruh gitu. Sini gunung dong. Hutan. Tapi ini bagi hutan di sini lagi duduk. Oh iya, harus lewat gitu kan, itu Iya. belum seru tuh. Editor aja lupa ya. Langsungnya Langsung ya? kasihan tim tuh pada ngeluh. Dari pagi ya? Iya dari pagi. Waduh. Ekstra buat tiap kegiatan. Amin kabul. Amin. Oke, mungkin tadi udah ya kan udah ada pesan kan untuk ini. Mungkin terima kasih udah mau hadir. Ya, sama kasih sama Terima juga nih. kasih juga, terima kasih udah diundang. Yoi. Maaf merepotkan sih. Enggak dong. Iya. Kita bisa berbagi di sini, berbagi pengalaman, berbagi cerita seru-seru. Terima kasih banget tapi mau datang. Kenapa gitu? Kenapa nggak enak? Terharu gitu Ya, bisa datang. jangan. Tapi tadi juga yang dibahas seru-seru banget. Seru banget. Kita tahu lah hutan kayak apa kondisinya. Mereka juga dikasih tahu dari awal gimana sih prosesnya bisa sampai kegiatan, terus juga tadi juga banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Betul. Apalagi ketika kita bisa menghadapi alam. Betul. Hewan-hewan tuh kita gak tahu caranya gimana. Menghadapi rintangan demi rintangan untuk mengembangkan diri sendiri. Iya, betul. Belalang kayu tadi ada. Bayang kayu ada, bayang kayu. Lebih hutan ada lebih hutan. Boleh. Oke, boleh kita bareng-bareng ngomong. Jangan lupa like and subscribe. Nah, gitu. Boleh. Like, comment, and subscribe. Like, Oke. comment, dan satu. Dua. 3. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.